Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat ayat nas pada saat pagi hari ini itu menyatakan bahwa hati manusia itu mencerminkan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dari ucapan maupun juga tindakannya. Kalau hati kita tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan pun pasti tidak beres. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang ada di dalam hati kita itu akan tetap terlihat melalui wajah kita. Kalau hati kita lagi senang, lagi bersuka cita, maka di wajah kita pun akan cerah, ya. Minimal ada senyum, ya, ada tawa di situ. Karena apa? Karena hati kita lagi bersuka cita. Sebaliknya, ketika hati kita sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami kekecewaan, itu juga akan terlihat dari raut wajah kita. Meskipun sepertinya kita tutup-tutupi ya melalui senyum, tetapi senyum yang diperlihatkan itu bukan senyum yang sesungguhnya, tapi senyum yang dia tampilkan itu adalah senyum yang kecut, ya, senyum yang dipenuhi dengan kepura-puraan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat pagi hari ini supaya apa? Supaya kita boleh tetap senantiasa menjaga dan memelihara hati kita. Di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Puji Tuhan, kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Kain pada waktu itu, ya, bagaimana Tuhan melihat hati daripada Kain itu sedang panas. Karena apa? Karena Kain merasa kecewa dengan apa yang dia alami. Persembahan yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan itu ditolak. Sedangkan persembahan adiknya Habel itu diterima oleh Tuhan. Dari hati yang sedang dialami oleh Kain ini, Tuhan hanya bisa mengingatkan. Sedangkan yang harus berkuasa, yang harus mengendalikan itu adalah Kain sendiri. Artinya gini, masalah hati, ya, itu harus ada tindakan dari kita untuk kita bisa mengendalikan. Supaya apa? Supaya hati kita itu tetap terjaga untuk kita tidak dikuasai oleh dosa karena ketidakberesan hati itu. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar kenapa hati itu harus kita jaga dan harus kita pelihara. Yang pertama, ya, hati itu adalah sumber kekuatan hidup kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jadi orang yang tawar hati, orang yang tidak lagi memiliki semangat, orang yang hatinya tidak lagi memiliki pengharapan, itu akan melemahkan kehidupan seseorang. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 pun dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati itu akan membungkukkan seseorang. Orang yang dikatakan orang yang bungkuk itu hanya bisa melihat ke bawah. Artinya dia hanya bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupannya tanpa dia bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan seseorang.
kita juga lihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jelas di sini dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Menurut penelitian bahwa akibat atau penyebab orang itu sakit 80% itu adalah dari hati. Sedangkan sisanya mungkin itu karena fisik. Makanya seringkali ya, obat yang manjur itu ketika kita memiliki satu kehidupan yang gembira, memiliki satu kehidupan yang bersukacita. Kalau kita menghadapi sakit itu dengan perasaan yang tidak penuh dengan sukacita, dengan perasaan yang kecewa, dengan perasaan yang istilah Jawanya ngresulo, itu akan semakin memperbesar sakit yang dia alami. Hal yang kedua juga firman Tuhan katakan bahwa hati itu adalah sumber kejahatan. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari semua kejahatan-kejahatan yang ada itu kan diawali dari niat hati. Baru setelah ada niat hati, maka orang akan bertindak untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menjaga dan memelihara hati kita? Karena kalau kita biarkan hati kita itu tidak kita jaga, tidak kita pelihara, itu akan membuat hati kita akan menjadi degil. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52b dikatakan hati mereka tetap degil. Ya, degil itu artinya ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah porosis yang berasal dari kata poros, yang artinya adalah batu yang kerasnya luar biasa. Artinya gini, seseorang yang dikatakan sebagai seseorang yang degil adalah seseorang yang memiliki kekerasan hati, tidak mau mendapat masukan, tidak mau mendapat nasihat, merasa diri paling benar. Itu adalah seseorang yang memiliki hati yang degil. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mau tetap senantiasa menjaga dan memelihara hati kita supaya kita tidak menjadi hati yang degil atau hati yang keras yang tidak lagi bisa menerima masukan. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini ya, kita harus tetap mau menjaga dan memelihara hati kita. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kemampuan diri kita, melainkan apa? Melainkan kita mau membuka hati kita. Izinkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Tuhan yang merubahkan hati kita, tetapi kita juga harus memiliki inisiatif untuk mau berubah ya. Keputusan kita bisa menjaga dan memelihara hati kita sepenuhnya ada di dalam tangan kita. Biarlah pada saat pagi hari ini sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa hati itu adalah cerminan hidup kita. Mari kita mau jaga, kita mau pelihara hati kita izinkan Tuhan yang berkuasa untuk tetap senantiasa menjaga dan memelihara hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh tetap senantiasa hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada hati kami untuk kami boleh memiliki hati yang mau memiliki kerendahan, sehingga apa yang kami dapat, apa yang kami terima itu benar-benar boleh masuk dalam kehidupan kami. Setiap firman, setiap didikan, setiap ajaran itu akan menguatkan hati kami untuk kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Untuk kami boleh tetap senantiasa taruh harap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati sidang jemaat-Mu yang ada, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah, Engkau boleh nyatakan senantiasa lewat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja GPDJ UTW Tuhan. Demikian juga kami doakan bagi umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi persoalan permasalahan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang lewati mereka,
taruh iman pengharapan kepada umat-umat Tuhan untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Bangsa negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa beri hikmat roh takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh kerjakan pemulihan atas kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, biarlah segala aktivitas kegiatan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan doa kami ini, kami sambut hari yang baik penuh keberkatan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.